Nah, prosedur perencanaan bimbingan di sekolah dasar. Apa sih itu perencanaan bimbingan? Perencanaan dapat dipandang sebagai satu upaya mempersiapkan kegiatan agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkenaan dengan upaya bimbingan di sekolah dasar, istilah perencanaan program bimbingan diartikan sebagai upaya para personel terkait di sekolah, guru pembimbing, dan guru kelas dalam mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk kepentingan program bimbingan di sekolah dasar. Hal-hal inilah yang diperlukan tersebut bisa mencakup rencana kegiatan yang akan dilaksanakan beserta indikator keberhasilannya, penyediaan berbagai perangkat yang diperlukan, perkiraan biaya, serta fasilitas dan perlengkapan bimbingan. Nah, bimbingan ini harus merupakan suatu program yang terpadu dan terencana. Mengapa perlunya program bimbingan dipersiapkan secara terencana? Agar program bimbingan harus selaras dengan program sekolah secara keseluruhan. Yang kedua, perencanaan dapat memfasilitasi pelaksanaan program bimbingan di sekolah. Ketiga, perencanaan akan mempermudah pembagian tugas di antara sekolah yang ada. Yang keempat, perencanaan memungkinkan terlaksananya semua kegiatan secara menyeluruh. Kelima, keuntungan-keuntungan di atas akhirnya memungkinkan program bimbingan dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan program bimbingan. Nah, yang pertama, ada tujuan pendidikan dan karakteristik SD. Tujuan pendidikan di sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar, baca, tulis, hitung, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di sekolah SMP atau SLT. Nah, tujuan pendidikan inilah yang harus menjadi landasan pelaksanaan bimbingan di sekolah dasar. Nah, bimbingan di sekolah dasar harus diarahkan untuk memfasilitasi anak dalam mengembangkan diri, menguasai pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat sesuai dengan tugas perkembangan anak usia dini. Bimbingan di sekolah dasar kan merupakan suatu pelayanan spesial, melainkan merupakan bagian integral dari program pendidikan. Menurut Layard dan Jones, Berry dan Wolf, dalam Stone 1983, titik berat dan kepedulian bimbingan di sekolah dasar adalah pada masalah perkembangan siswa. Selain tujuan pendidikan sekolah dasar, beberapa karakteristik SD lainnya juga perlu diperhatikan. Johnson dan Michael 1981 mengemukakan hal yang harus diperhatikan itu dalam perencanaan program pendidikan bimbingan di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Sekolah dasar lazimnya menggunakan sistem guru kelas sehingga pola pendidikannya berpusat pada guru. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak, cara belajar yang bermakna di SD ditekankan melalui aktivitas, terlebih-lebih di SD di kelas-kelas rendah. Aktivitas dan latihan-latihan fisik yang berkenaan dengan belajar adalah karakteristik dari sekolah dasar. Nah, selanjutnya, siswa sekolah dasar adalah anggota dari suatu kelompok yang relatif stabil. Umumnya, anak sekolah dasar memiliki kelompok teman atau anggota kelas yang relatif tidak berubah selama di sekolah dasar. Sekolah dasar lasnya lebih sederhana daripada SMP dan SMU. Nah, dan minat keterlibatan orang tua pada umumnya lebih besar pada jenjang besar. Selanjutnya yaitu kebutuhan dan karakteristik siswa sekolah dasar. Nah, agar program bimbingan yang dikembangkan benar-benar bermanfaat untuk memfasilitasi proses perkembangan dan pendidikan anak, maka Anda harus memahami karakteristik dan kebutuhan siswa sekolah dasar. Hal lain yang
juga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan program bimbingan di SD adalah tugas perkembangan anak SD yang berdampak pada program pendidikan, tugas-tugas perkembangan anak sekolah dasar, seperti dikemukakan oleh Gimson dan Michel tahun 1981, meliputi yaitu yang pertama, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berkesinambungan. Yang kedua, secara konstan mengintegrasikan pengalaman-pengalaman. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan suatu secara relatif terbatas. Yang keempat, memiliki daya nalar yang belum sepenuhnya berkembang. Yang kelima, memiliki daya konsentrasi yang masih terbatas pada jangka pendek. Yang keenam, mudah memiliki sikap dan minat terhadap sesuatu. Yang ketujuh, memiliki keputusan-keputusan dan tujuan-tujuan yang lebih terarah kepada pencapaian maksud-maksud jangka pendek dan mempertunjukkan perasaan yang relatif terbuka. Menurut Farwell dan Peter dalam Stone, tahun 1983, titik berat bimbingan di sekolah dasar adalah pada pengembangan pemahaman diri dan memberikan kemudahan belajar kepada siswa. Bimbingan bisa saja dilaksanakan dalam situasi informal, namun alangkah lebih baiknya jika pelayanan yang diberikan tetap direncanakan. Setiap guru kelas memiliki peranan kunci dalam bimbingan dan dia harus memiliki program bimbingan yang mencakup tujuan, aktivitas, metode, dan penilaian keberhasilan pelaksanaan program. Guru adalah penentu program bimbingan, di mana dia harus mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan siswa akan bimbingan serta menciptakan iklim sekolah yang kondusif sehingga memfasilitasi sikap dan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, guru harus memelihara hubungan yang baik dengan para siswa dan bekerja sama dengan pihak lain untuk membantu tercapainya tugas perkembangan siswa. Ciri-ciri program bimbingan yang baik di sekolah dasar. Nah, program bimbingan yang baik itu program yang apabila dilaksanakan akan efisien dan efektif, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, program itu disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari para siswa sekolah yang bersangkutan. Kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas. Program itu dikembangkan berangsur-angsur dengan melibatkan semua tenaga pendidikan di sekolah dalam merencanakannya. Yang selanjutnya yaitu program itu memiliki tujuan yang ideal, tetapi realistik dalam pelaksanaannya. Yang keenam, program itu menjaminkan komunikasi yang berkesinambungan antara semua anggota staf pelaksanaan dan menyediakan fasilitas yang diperlukan. Yang ketujuh, yaitu penyusunan disesuaikan dengan program pendidikan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua siswa sekolah yang bersangkutan dan memperlihatkan peranan yang penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. Yang ke-10 yaitu berlangsung sejalan dengan proses penilaian diri, baik mengenai program itu sendiri maupun kemajuan dari siswa yang dibimbing, serta mengetahui mengenai kemajuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para petugas pelaksananya. Dan yang terakhir, yaitu program itu menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan bimbingan. Selanjutnya yaitu model perencanaan program bimbingan di sekolah dasar. Berikut dikemukakan suatu model pengembangan program bimbingan di sekolah dasar yang disebut sebagai model komprehensif. Model inovatif ini memberi gambaran kepada kita bagaimana mengembangkan program bimbingan yang kegiatannya diarahkan untuk membantu pencapaian tugas-tugas perkembangan siswa secara menyeluruh. Nah, adapun ciri-ciri dari program bimbingan komprehensif, yaitu yang pertama direncanakan, didasarkan pada prioritas. Selanjutnya memberikan bimbingan preventif, di samping mengkonselingi siswa yang mengalami krisis.
Selanjutnya yaitu strategi utama bimbingan dan konseling adalah strategi kelompok kecil, memberikan pelayanan yang konsisten kepada semua siswa. Selanjutnya menekankan pada program pengembangan kurikulum dan berorientasi pada pencapaian tujuan siswa. Selanjutnya program didesain, dievaluasi, dan ditingkatkan atas dasar hasil evaluasi dan subjek program BK adalah konselor dan seluruh staf sekolah. Struktur program model komprehensif mencakup 4 komponen, yaitu yang pertama ada layanan dasar, yang kedua ada layanan responsif, yang ketiga ada layanan perencanaan individual, dan yang terakhir ada layanan dukungan sistem. Nah, keempat layanan ini diberikan kepada seluruh siswa. Materi program disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan siswa. Selanjutnya yaitu distribusi program. Untuk siswa sekolah dasar, distribusi keempat aspek layanan tersebut. Yang pertama yaitu layanan dasar sekitar 50%, layanan responsif sekitar 25%, dan layanan perencanaan individual sekitar 25%. Selanjutnya rumusan tujuan program. Adapun 7 tujuan program yang pertama yaitu pembuatan keputusan yang efektif, di mana pengembangan kemampuan siswa untuk menjadi pembuat keputusan yang efektif dan mampu berpikir produktif. Kegiatannya adalah anak dimotivasi untuk mengambil inisiatif yang diperlukan untuk membuat keputusan-keputusan yang bermutu yang mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan kemasyarakatan di mana dia tinggal. Yang kedua yaitu sistem dukungan. Menciptakan sistem dukungan bagi siswa memberikan jaminan bahwa sekolah dan masyarakat bekerja sama untuk keberhasilan setiap siswa. Yang ketiga, tujuan lingkungan belajar, di mana menciptakan lingkungan belajar yang kondusif baik bagi keamanan fisik maupun kesehatan emosional, memberikan suatu lingkungan yang bisa mendorong kreativitas, kepemimpinan, pengambilan risiko bagi staf dan siswa. Tujuan keempat yaitu menjadi pelajar sepanjang hayat. Mengembangkan pribadi siswa untuk menjadi pelajar sepanjang hayat yang mampu menemukan tantangan dari perubahan-perubahan dunia, menyiapkan siswa untuk menghadapi masyarakat global, masyarakat teknologi, dan masyarakat yang sedang mengalami perubahan dan kemajuan. Yang kelima, integrasi masyarakat yang beragam. Memanfaatkan kontribusi dari masyarakat yang beragam, menghargai dan mengintegrasikan nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat yang beragam bagi keuntungan atau benefit semua pihak. Tujuan yang keenam yaitu tanggung jawab kemasyarakatan. Mengembangkan tanggung jawab kemasyarakatan mengajar siswa akan pentingnya memberi kontribusi untuk mencapai kehidupan yang demokrasi. Tujuan yang ketujuh yaitu visi pribadi, membantu mengidentifikasi dan mengembangkan visi pribadi yang positif melalui pemberian respon terhadap minat-minat dan aspirasi individu siswa. Komponen program. Nah, komponen program yang pertama yaitu ada layanan dasar, di mana pada layanan dasar sasarannya adalah membantu seluruh siswa mengembangkan berbagai keterampilan dasar hidup. Hal ini merupakan landasan dari program bimbingan developmental. Yang kedua yaitu layanan responsif. Nah, sasaran pada layanan ini adalah untuk memberi bantuan segera kepada siswa yang memiliki kesulitan tertentu. Yang ketiga ada layanan perencanaan individual. Pada layanan ini adalah membantu semua siswa dalam merencanakan, memonitor, dan mengelola pendidikan, karir, dan peningkatan dirinya. Yang keempat ada dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan manajemen yang secara tidak langsung menguntungkan siswa.
Baik, adapun kesimpulannya, yaitu perencanaan dapat dipandang sebagai suatu upaya untuk mempersiapkan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkenaan dengan upaya bimbingan di sekolah dasar, tujuan pendidikan di sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar baca, tulis, hitung, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di SLTP. Tujuan pendidikan inilah yang harus menjadi landasan pelaksanaan bimbingan di sekolah dasar. Bimbingan di sekolah dasar harus diarahkan untuk memfasilitasi anak dalam mengembangkan diri, menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat sesuai dengan tugas perkembangan anak usia sekolah dasar.